Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramali Pradita dari kelas TRPL 1D. Saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pernyataan ini merupakan bunyi Pasal 31 ayat 1 dan 2. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadikan hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Undang-Undang 1945 melalui Pasal 31 ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Peran pemerintah dalam pendidikan. Peran pemerintah memiliki peran krusial dalam penyediaan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi semua warga negara. Beberapa peran penting pemerintah meliputi penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah, tenaga pendidik, dan kurikulum yang sesuai. Program pembangunan sekolah dan peningkatan fasilitas belajar terutama di daerah tertinggal menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban ini. Contoh, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jumlah sekolah negeri di Indonesia mencapai lebih dari 147.000 unit pada tahun 2022, menunjukkan komitmen dalam penyediaan sarana pendidikan. Peran warga negara dalam bidang pendidikan. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara, terutama anak-anak di usia sekolah, wajib mengikuti proses belajar di jenjang pendidikan yang tersedia. Ini adalah bentuk kewajiban warga negara untuk memanfaatkan hak pendidikan yang sudah diadakan oleh pemerintah. Contoh, berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, pada tahun 2021, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun di Indonesia telah mencapai 98,37%. Namun untuk kelompok usia 16-18 tahun dalam kurung SMA hanya 69,65%, menunjukkan adanya tentangan dalam memastikan kelanjutan pendidikan hingga jenjang menengah ke atas. Argumen kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. Di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas hingga jenjang universitas. Di sisi lain, kesadaran tinggi masyarakat tentang pentingnya pendidikan membuat sistem pendidikan di sana sangat efektif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah sangat tinggi dan orang tua berperan aktif dalam proses pendidikan anak. Diliput dari detik.com, jika hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi, akan ada dampak serius terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut 3 dampak utamanya. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika warga negara tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka akan kesulitan bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Ketimpangan antara kelompok yang pendidikannya dan tidak akan semakin melebar, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Contoh, di Indonesia laporan BPS menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Pada tahun 2021, mayoritas penduduk miskin di Indonesia hanya berpendidikan SD atau
tidak tamat SD. 2. Menurunnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketika banyak warga negara tidak mendapat pendidikan, kualitas SDM akan menurun. Hal ini akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan kemampuan satu negara untuk bersaing secara global. Negara yang penduduknya berpendidikan rendah akan tertinggal dalam perkembangan teknologi dan industri. Contoh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2021 masih tergolong menengah dan skor 72,29, di mana salah satu faktor utama adalah rata-rata lama sekolah yang relatif rendah, yaitu sekitar 8,4 tahun di bawah tingkat SMA. 3. Meningkatnya masalah sosial dan kriminalitas. Kurangnya akses pendidikan dapat berkontribusi pada meningkatnya masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan perilaku antisosial. Pendidikan manusia bukan hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membentuk moral dan etika. Tanpa pendidikan, banyak individu yang mungkin terjebak dalam aktivitas ilegal karena minimnya pulang kerja. Contoh, studi menunjukkan bahwa ada korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan meningkatnya angka kriminalitas di berbagai negara. Di Indonesia, beberapa daerah dengan tingkat putus sekolah tinggi juga menunjukkan angka kriminalitas yang lebih tinggi, terutama di kalangan remaja. Untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pendidikan terpenuhi secara optimal, beberapa solusi dan saran berikut bisa diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan. Solusi pemerintah perlu terus memperluas akses pendidikan terutama di daerah terpencil atau tertinggal dengan membangun lebih banyak sekolah, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, dan memastikan tenaga pengajar tersedia secara merata. Saran, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti e-learning dan program pendidikan jarak jauh (online) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.